Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast pada hari ini, yaitu membahas isu-isu kontemporer di Indonesia. Nah, tema yang akan kita bawakan hari ini yaitu kejahatan mass communication. Bersama saya, Evi D. Febrianti, di episode perdana ini, kita akan membahas salah satu isu paling krusial di era digital, yaitu penyalahgunaan data pribadi dan keamanan cyber. Benar sekali sadari Evi. Hari ini data kita adalah komoditas. Data kita tersebar di mana-mana, dari aplikasi belanja sampai media sosial. Hari ini juga kita akan mengupas tuntas mengapa hal ini terjadi dan apa dampaknya. Kita sudah kedatangan 7 panelis luar biasa. Langsung saja kita sambut mereka. Nah, kita mulai dari adik-adik mahasiswa, yaitu kita kedatangan mahasiswa IT pada hari ini. Yang pertama, Ulfi Yulisti Wulandari, dan yang kedua ada Dwi Putrianggi. Nah, sebagai generasi yang lahir di era digital ini, menurut kalian, seberapa sadarkah anak muda akan bahayanya data pribadi? Dan saya tahu bahaya itu, tapi mereka cenderung cuek. Bagi mereka, kemudahan akses adalah yang lebih penting. Kalau diminta izin data, sering langsung bilang iya tanpa. Setuju, apalagi jika terdapat fitur login dengan Google atau Facebook secara praktis atau instan, mereka dengan tidak sadar bahwa satu kali klik sudah membagikan beberapa data mereka seperti nama, email, foto, bahkan daftar teman mereka. Intinya kemudahan mengalahkan keamanan ya. Lalu kalau begitu menurut kalian, apa faktor terbesar yang bikin kebocoran data sering terjadi akhir-akhir ini? Ada dua. Yang pertama, lemahnya sistem keamanan perusahaan. Banyak perusahaan startup yang fokus ke fitur, tapi mengabaikan enkripsi data penggunanya. Dan yang kedua yaitu phishing atau penipuan yang memanfaatkan kelalaian penggunaan. Nah, betul, ada banyak kasus di mana data internal dijual oleh oknum di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi, tidak hanya soal serangan dari luar saja. Nah, sekarang kita dengarkan dari sudut pandang hukum. Sekarang kita bersama Ibu ahli hukum kita dan Ibu aktivis kita, yaitu Ibu Astri Pratiwi Amiruddin dan Islamiyarni Putri Salman. Nah, pertanyaan saya, apakah regulasi yang ada sudah cukup kuat untuk melindungi kita? Silahkan dijawab, Ibu. Ibu. Baik, Ibu. Seperti yang kita ketahui saat ini, kita sudah mempunyai Undang-Undang Dasar Perlindungan Data Pribadi. Itu langkah yang sangat baik. Namun, tantangannya adalah implementasi dan penegakannya. Masih banyak kasus yang belum tuntas dan denda yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat. Saya setuju dengan Ibu Astri. Terkadang oknum yang membocorkan data ini sangat licik. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi kuat antara penegak hukum, pemerintah, dan perusahaan agar undang-undang ini benar-benar efektif dan efisien. Nah, itu tadi pandangan dari ahli hukum dan aktivis yang menjadi narasumber hari ini. Selanjutnya, kalau dari sisi bisnis nih, gimana? Di sini sudah hadir Saudari Isdawati dan Saudari Andi Rizky Justi. Apakah perusahaan melihat isu ini sebagai ancaman serius atau cuma sekedar formalitas saja? Silahkan dijawab. Dari saya sendiri, seharusnya ini jadi ancaman yang serius. Kepercayaan konsumen adalah modal yang utama. Jika data mereka bocor, reputasi bisnis juga bisa hancur. Namun sayangnya, masih banyak perusahaan yang menganggap keamanan cyber ini sebagai biaya dan bukan merupakan suatu investasi.
Betul, banyak pebisnis yang baru sadar pentingnya keamanan cyber setelah datanya dicuri. Padahal, membangun sistem keamanan yang kuat sejak awal jauh lebih efisien daripada harus menanggung kerugian besar di kemudian hari. Dan isu ini tidak hanya soal data, tapi juga dampak nyata bagi para korbannya. Nah, sekarang kita juga punya Ibu Hairani Nurdin, salah satu korban penyalahgunaan data. Nah, bisa diceritakan Ibu pengalamannya setelah menjadi korban penyalahgunaan data? Baik, Ibu, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya. Saya pernah dapat telepon dari pinjaman online yang menagih utang. Padahal seingat saya tidak pernah menggunakan aplikasi pinjaman online, Bu. Mereka juga punya nama lengkap saya, alamat saya di mana, dan yang saya herannya itu mereka dapat nomor kontak saya di mana ya, Bu. Saya tidak tahu kenapa bisa data saya bocor seperti itu. Jujur itu saya merasa sangat terganggu. Setiap hari saya merasa diteror, Bu. Akhirnya saya harus ganti nomor dan buat laporan ke polisi. Tapi sampai detik ini saya tidak mendapatkan kejelasan dari pihak kepolisian, Bu. Wah, kalau dari yang kita dengar ini, pengalaman dari saudari Hairunur Nurdin adalah bukti nyata bahwa ini bukan cuma isu abstrak saja. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa yang harus dilakukan perusahaan? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai individu? Bagaimana pendapat dari ahli hukum kita, saudari Astri? Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak kasus tersebut. Buat mekanisme pelaporan yang mudah dan edukasi publik yang masif. Dari perusahaan sendiri harus mulai berinvestasi pada teknologi keamanan dan audit internal secara rutin. Masyarakat juga harus lebih cerdas, jangan dengan mudah memberikan datanya. Selalu membaca syarat dan ketentuan yang ada, dan segera melapor jika ada kejanggalan. Setidaknya, jangan menggunakan password yang sama untuk semua akun. Dan gunakan autentikasi 2 faktor dalam menambah lapisan keamanan. Sadar bahwa data kita adalah tanggung jawab kita. Jangan biarkan orang lain seenaknya mengambil dan menyalahgunakannya. Pesan yang sangat luar biasa. Jadi, intinya adalah kolaborasi, baik pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ruang digital yang aman. Sebelum itu, saya akan membacakan pantun, yaitu naik perahu ke Pulau Bali sambil makan pisang goreng. Kalau suka episode kali ini, jangan lupa follow dan kasih rating oke. Kemudian pantun kedua, bunga mawar harum mewangi, tumbuh subur di taman hati. Obrolan hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Luar biasa sekali pantun dari rekan saya ini ya. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh panelis yang sudah berbagi pandangannya hari ini. Saya Anissa Jannati bersama rekan saya Evi Dwi Febrianti undur diri pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode Buka Suara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.